Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Ustazah Ratri. Bagaimana kabarnya Ustazah hari ini? Alhamdulillah, ini kabar baik ya. Sehat ya. Baik, rencananya Ustazah Nifita hari ini akan mengajar bahasa Indonesia ya Us. Di kelas apa? Di kelas 8D jam ke-3 4. Oh baik. Hari ini saya rencananya akan melakukan observasi kelas pada saat Ustazah Nifita nanti mengajar di kelas 8D. Nah, apakah diizinkan saya melakukan observasi kelas? Sangat diizinkan Ustazah. Baik, sebelum saya observasi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ustazah capai pada saat mengajar nanti? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pada saat pembelajaran nanti itu yang pertama adalah setelah membaca teks persuasi ya, diharapkan siswa dapat menganalisis 4 struktur dalam teks persuasi yang dibaca ataupun didengar dengan tepat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, setelah mengamati teks persuasi, diharapkan siswa bisa menyajikan teks persuasi dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Oke, berarti untuk tujuan pembelajaran yang ingin Ustazah capai itu sudah mencakup 2 hal ya, pengetahuan ada, keterampilan juga sudah ada. Baik, apa saja area pengembangan yang hendak dicapai Ustazah? Oke, untuk area pengembangan yang akan saya capai itu yang pertama adalah menciptakan pembelajaran yang nyaman dengan memandu peserta didik untuk latihan bernapas dengan teknik STOP. Terus yang kedua, memandu proses pembelajaran yang efektif ya dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya. Diferensiasi konten, terus diferensiasi proses dan juga diferensiasi produk. Jadi sudah ada STOP, kemudian ada diferensiasi pembelajaran. Selain itu mungkin ada lagi Ustazah? Ya, kompetensi sosial emosional ya, dengan cara STOP tadi ya. Oh iya. Baik, dengan area pengembangan yang hendak dicapai tadi, apa saja strategi-strategi yang digunakan Ustazah pada saat mengajar nanti? Oke, untuk strategi yang saya siapkan itu saya menggunakan metode pembelajaran discovery learning ya, yaitu tadi dengan cara diferensiasi strategi pembelajaran berdiferensiasi tadi ya. Yang pertama tadi diferensiasi konten, yaitu saya menyiapkan video pembelajaran dengan video tadi ya. Terus itu juga menyiapkan aspek kesiapan belajar, terus aspek minat murid dan juga aspek profil belajar murid. Terus untuk yang diferensiasi proses itu saya memberikan tugas baik secara individu ataupun secara kelompok gitu. Terus untuk yang produk saya memberikan tugas menyajikan teks persuasi itu sesuai dengan minat mereka atau minat peserta didik ya, bisa dengan secara lisan itu dengan percakapan antara peserta didik dan peserta didik itu. Terus yang kedua bisa dengan teks, jadi peserta didik bisa membuat teks secara bisa ditulis di buku tulis ataupun dengan Word gitu. Terus yang ketiga, peserta didik juga bisa dengan mind mapping gitu ya, atau membuat konsep dengan Canva kayak gitu. Terus yang keempat bisa juga dengan membuat video animasi gitu. Ini sudah lengkap sekali ya Ustazah. Jadi diferensiasinya sudah menyesuaikan minat anak. Mungkin ada yang minatnya menulis, ada yang minatnya dengan mungkin pinter IT. Jadi memperbolehkan mereka menggunakan komputer, memanfaatkan aplikasi mind mapping seperti itu ya Ustazah ya. Karena mungkin anak-anak sudah canggih, beberapa sudah canggih dengan Canva, menggunakan Canva buat video ataupun gambar gitu. Baik, untuk persiapannya Ustazah, sejauh mana persiapan yang sudah Ustazah lakukan sebelum mengajar? Yang pertama tentunya saya akan menyiapkan mental saya dulu ya, biar saya bisa
menyampaikan materi itu dengan percaya diri gitu, dan nantinya anak-anak bisa menerima materi yang saya sampaikan gitu. Terus yang kedua, tentunya saya juga menyiapkan RPP terlebih dahulu, terus media pembelajarannya, lalu juga misalnya video, terus teks persuasinya juga saya siapkan, dan juga saya menyiapkan LKPD nanti yang akan dikerjakan oleh anak. Ya, tadi kan saya menyebutkan ada tugas individu ataupun tugas kelompok gitu. Jadi nanti ada LKPD. Iya. Jadi persiapannya juga sudah cukup banyak ya yang dilakukan, sudah cukup matang saya kira. Kemudian satu lagi Ustazah ya, pertanyaannya menurut Ustazah ini ya, kita sebagai guru ketika mengajar itu setelah mengajar, apakah guru itu perlu melakukan kegiatan refleksi diri? Saya kira itu sangat perlu ya, karena refleksi diri itu sangat diperlukan. Yang pertama untuk mengevaluasi diri kita sendiri ya dalam melakukan proses pembelajaran gitu. Ada kekurangannya atau tidak gitu. Terus yang kedua, misalnya nanti kalau di dalam saya mengajar itu ada kekurangan, itu bisa menjadikan saya acuan, menjadikan fondasi saya untuk memperbaiki proses saya dalam mengajar peserta didik gitu. Baik, jadi penting sekali ya Ustazah untuk melakukan kegiatan refleksi. Baik, untuk serangkaian kegiatan kita nanti setelah ini akan kita lakukan observasi mengajar. Nanti untuk kegiatan refleksi itu pasca observasi kelas akan dilakukan insya Allah tanggal 25, itu tepatnya hari Kamis ya Ustazah. Kita akan sama-sama refleksi dan bertepatan dengan kegiatan ini ya. Siap ya Ustazah? Oke, siap. Ya, jadi mungkin ini karena persiapan dari Ustazah sudah baik, sudah matang dan sudah lengkap sekali.